ibarat kapal kan, kita ingin menuju ke suatu tempat, tahu-tahu dalam perjalanan saya bawa pula ke tempat yang lain. Nah, tentu nggak sampai nanti tujuannya kan gitu. Nah, jadi supaya tercapai tujuannya itu, ah, saya mungkin perlu konfirmasi dari Bapak Ibu semua dan minta mungkin semacam persetujuan lah, persetujuan bagaimana teknis yang akan kita lakukan pembelajaran di depan. Yang pertama konfirmasi saya, kelompok yang sudah dibentuk ada 9 kelompok, sudah ada 9 topik yang sudah disampaikan itu. Apakah itu sudah dipresentasikan atau sudah didiskusikan? Untuk kelompok satu sudah, Prof. Kelompok satu sudah, dua belum. Belum Prof Karin. Belum, Prof. Ini Belum, berarti dua, tiga, empat, dan seterusnya belum. Belum. Oke, berarti kita mungkin akan melanjutkan itu aja ya. Atau mau yang baru? Kalau bisa Nah, yang gini aja Prof. ini aja. Nggak ada yang baru lagi. Ya, Kalau saya dapat. ikut aja. Yang baru boleh juga. Nah, saya tergantung kesepakatan yang baru, saya kasih baru lagi. boleh Ya, ya. Karena saya tergantung kesepakatan kita. Nah, karena kalau kuliah ini tidak sepakat, walaupun saya kasih bagus, mungkin saya kasih emas mutiara. Nah, tapi yang nerimanya tidak mau, tentu kan tidak berguna juga. Atau sebaliknya, yang saya berikan mungkin hanya goreng ubi. Tapi itu berguna bagi kita, tentu lebih bermanfaat goreng ubi kan gitu. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua kesepakatan kita. Apakah mau kita lanjutkan yang sudah Bapak Ibu diskusikan untuk dipresentasikan dan nanti kita diskusikan secara bersama-sama, atau saya buat topik baru, kita kerja baru lagi, membuat baru lagi, nah, baru itu yang kita presentasikan. Mana mau? Kalau menurut saya, Prof, izin bicara. Silakan Pak Ya, Abdullah. nah, silakan. Abdullah. iya, kalau menurut saya, Prof, tidak apa-apa juga yang baru biar nambah lagi ilmunya gitu, Prof. Oke, Ya. silakan yang lain. Kemarin sedikit banyak sudah disenggol juga semua topik ya Pak Abdullah rasanya ya. Mm-mm. Ketika Ya. kita diskusi Iya. terakhir at least ya. Mm-mm. Mm-mm. Disenggol ya, bukan dipokok. Senggol itu udah bergoyang atau belum? Kalau umpamanya angin menyenggol itu kan ada angin kencang, angin ribut. Ada mungkin hanya angin sepoi-sepoi. Nah, angin sepoi itu goyangnya sedikit ya. Nah, tapi kalau yang saya tengok materi yang sudah disampaikan itu memang itu yang akan kita tuju. Ya, yang akan kita tuju dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran. Itu poin-poin yang kita tuju. Tinggal lagi nanti dengan topik yang ada. Nah, dengan topik yang ada nanti dalam kita diskusi di situ kita akan memberikan improvisasi. Kita akan melihat dari berbagai aspek. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat dari aspek A, B, C, D. Nah, mungkin sewaktu kita diskusi akan muncul aspek E, F, G, H, I, J. Dan mungkin dari saya akan timbul kalau nanti aspek yang lain-lain gitu. Nah, ya, tapi mungkin kalau saya ya, mungkin lebih baik kita fokus. Nah, mana 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 kita mau sikit, tapi dia mendalam atau banyak dia sikit. Mana kita pilih? Dia sikit tapi mendalam. Dia banyak tapi dia sikit. Nah, Opsi Sedikit pertamanya lah, mendalam. Prof. Sedikit tapi sikit mendalam. mendalam. Nah, Iya. ya itu. Kita tengok spesialis kan, dokter spesialis mata. Hanya mata saja. Kan dia tidak akan nengok ke hidung. Dia, kan. Tidak nengok ke telinga. Dia khusus mata. Tapi dia mendalam. Dia.
sangat menguasai di bidang. Kalau dokter umum, Banyak. nah semua penyakit bisa deh. Penyakit apa pun bisa. Obatnya ya Panadol lah. Semua penyakit masuk itu. Tapi kalau spesialisasi tidak. Nah, mungkin kita karena sudah master, sudah S2, nah, biar kita sedikit tapi mendalam. Daripada banyak tapi dia sedikit. Nah, apalagi nanti kita kalau sudah menjurus kepada eh, S3, kalau S2 ini kan baru master. Master itu masih agak global sedikit. Nah, kalau S3 nanti lebih 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 Dalam. khusus lagi. Ya, lebih khusus. Jadi tidak begitu luas pemandangannya. Nah, tapi kalau saya nanti tetap yang ada kita bahas, nah kita bahas lebih mendalam dan mungkin nanti kita tambah dengan improvisasi saja. Nah, ya setuju ya? Oke, setuju, Prof. Oke, setuju. Ya, setuju nggak setuju memang itulah dia. Ini aja lah. Jadi jadi nanti Bapak Ibu yang belum mengirim tugas itu di grup, yang sudah kan kelompok satu sudah, dua tiga belum, empat lima enam sudah, tujuh delapan belum, sembilan sudah. Jadi hari ini kita sebelum masuk mendiskusikan yang sudah ada, saya mungkin kita akan overall lah dulu. Hari ini kita overall saja dulu atau brainstorming untuk ya untuk ya supaya nanti apa yang eh, menjadi latar belakang yang akan saya sampaikan menyambung dengan yang sudah kita pelajari. Saya kan tidak tahu nih yang sudah 7 minggu nih atau 6 minggu yang sudah lalu nih sejauh mana yang sudah kita ketahui dan sudah kita pahami. Oke, kita mulai daripada pengembangan kurikulum dan inovasi pendidikan. Saya overall dulu. Pertama, eh, konsep daripada kurikulum. Nah, kita overall saja dulu. Sebenarnya konsep kurikulum itu apa menurut Bapak Ibu? Konsepnya dulu. Apa itu konsep? Konsep kurikulum itu kira-kira simple dan mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa buku. Bahasa buku sangat luas pemahaman konsepnya. Pemahaman yang kita pahami tentang kurikulum. Nah, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Hmm. Mohon izin, Prof. Nah, silakan Pak Abdullah. Menurut saya kalau konsep kurikulum itu eh, sesuatu yang berhubungan dengan rencana pembelajaran, kemudian ada konten, ada tujuan gitu. Kemudian serta kegiatan pembelajaran yang Oh, apa? oke, saya ulang ya, Prof. Menurut saya Ya, silakan. konsep kurikulum itu rencana gitu, rencana Ya, pembelajaran yang berisikan tujuan, kemudian nanti ada konten, ada kegiatan pembelajaran, ada refleksi dan ada evaluasi. Itu menurut saya, Prof. Terima kasih, oke. Prof. Ya. Nah, itu konsep kurikulum ya. Konsep kurikulum itu ya awal istilahnya dalam dalam kata lain itu ya eh, rencana, pelaksanaan, penilaian, habis. Kayak itu saja sebenarnya konsepnya. Apa rencana? Rencana itu jabar panjangannya. Pelaksanaan dijabarkan pula lagi. Penilaian dijabarkan pula lagi. Ya. Pengontrolan juga dijabarkan lagi. Nah, itulah itu konsep. Ya, konsep daripada kurikulum. Kalau konsep pengembangan apa? Pengembangan kurikulum. Apa konsep pengembangan? Silakan, Ibu Marlinda. Konsep pengembangan berarti itu lebih meningkatkan kualitas untuk
yang lebih baik kan seperti itu, Prof. Itu konsep pengembangan. Ya, Konsep pengembangan adalah meningkatkan kualitas. lebih Apakah yang sudah ada tidak meningkatkan kualitas? bisa, Prof. Bisa. Nah, jadi sebenarnya konsep mengembangkan itu apa? Bisa menambah ide-ide yang baru, Prof. Ah, itu dia. Jadi kata kuncinya di situ adalah menambah konsep-konsep yang baru kepada konsep yang sudah ada. Nah, itu pengembangan. Contoh lah, Ibu Marlina sekarang pakai jilbab. Model apa nih, Bu? Segi empat. Kalau model Nah, model, segi empat jilbabnya. anggaplah model segi empat. Nah, sekarang saya ingin mengembangkan sedikit model segi empat yang sudah ada. Ini saya tambahkan dengan model ditambah sini sedikit. Segi empat sama sisi umpamanya. Atau segi empat yang tidak sama sisi. Nah, yang tidak sama sisi itulah konsep mengembangkan. Nah, konsep pengembangan. Jadi oleh karena itu, waktu kita mengembangkan kurikulum, ya, dengan menambah yang ada jangan dikurangi, menambah hal-hal yang sifatnya baru untuk memberikan pengembangan-pengembangan. Nah, dengan pengembangan penambahan inilah yang kita sebut dengan inovasi. Ya. Nah, konsep inovasi ada dua. Nah, konsep inovasi itu ada dua. Satu yang sering kita kenal dengan nama discovery, satu lagi yang sering kita nama dengan inventory. Nah, ya. Nah, jadi dua dia konsep. Jadi mengembangkan konsep yang ada dengan menambah hal-hal baru atau mungkin menambah hal-hal kepada konsep yang sudah ada. Nah, penambahan yang demikian itu namanya disebut dengan inovasi. Nah, inovasi itu ada dua. Yang pertama ada namanya discovery, yang kedua ada namanya inventory. Nah, kalau discovery itu apa konsepnya? Bukan konsepnya, filosofinya. Penemuan, Prof. Menemukan. Ya, penemuan. Inventory kan juga penemuan juga. Apa filosofi daripada discovery? Apa dari filosofi daripada inventory? Eh, Filosofinya. Prof, Silakan kalau Indah. ya, kalau discovery itu menemukan sesuatu tapi sebenarnya sudah ada, kita hanya belum menyadari. Kalau Oke, inventory itu memang sama sekali belum pernah ditemukan. oke. Jadi kalau discovery menemukan barang yang sudah ada. Tapi Nah, belum kira-kira begitu. dari. Ya contoh, kita kan di TV itu kan ada tuh film-film discovery kan. Nah, bisa dia melihat tentang satwa di laut, ada binatang di mana-mana kelaku atau perilaku ini. Benar sudah ada. Tinggal kita kumpulkan, kita susun, kita presentasikan, itu namanya discovery. Jadi menemukan hal-hal yang sudah ada. Nah, kalau inventory, menemukan yang betul-betul baru. Nah, banyak itu, contohnya ayam geprek panas, hijau. Nah, itu kan baru, belum ada sama sekali. Nah, itu penemuan-penemuan. Jadi menemukan sesuatu yang memang belum ada selama ini. Itu disebut dengan inventory. Nah, jadi konsep kita dalam mengembangkan kurikulum tadi, ya, dalam mengembangkan kurikulum itu ada dua yang sering dipakai itu. Juga yang sudah saya tengok tugas-tugas yang sudah kita buat. Jadi contohnya, kita ingin melihat model-model kurikulum yang sudah ada. Nah, model pengembangan kurikulum yang di kelompok berapa tadi? Di kelompok satu ya. Dan kelompok satu mengatakan model-model pengembangan kurikulum itu kan ada 8. Nah, dengan menggunakan model nomor 1 sampai nomor 8. Nah, kalau itu saja yang kita kemukakan, itu belum nampak
pengembangannya. Masih kita baru mempresentasikan atau melihat model-model orang mengembangkan. Nah, tapi kalau kita sendiri ingin mengembangkan, mungkin dari dua model kita jadikan satu model. Atau mungkin satu model ini kita tambahkan dengan hal yang lain lagi. Itu sebenarnya konsep pengembangan model. Itu nanti yang demikian itu S3. Waktu kita di S2, cukup baru mempresentasikan jenis-jenis model ini kayak apa cara kerjanya, ini dan segala macam. Model ini bagaimana cara kerjanya, bagaimana bentuknya, bagaimana langkah-langkahnya. Itu masih di S2. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ke S3, kan tidak lama lagi selesai. Ya, mudah-mudahan semester depan ya selesai semua. Nah, tahun depan dah masuk S3. Nah, kira-kira begitu. Nah, sewaktu kita S3, tidak mau lagi hanya melihat dua sisi tadi. Nah, bisa saja kita menggabungkan dari dua model yang sudah ada, penemuan baru kita apa dari dua model tadi. Nah, itulah yang akan kita tonjolkan. Itu yang disebut dengan pengembangan yang tujuannya adalah menciptakan novelty dan originalitas. Nah, yang akan kita ciptakan novelty, kebaruan yang belum pernah dibuat oleh orang, dan ada di sana yang kita sebut dengan originalitas. Originalitas itu artinya sesuatu yang memang kita sendiri melakukan. Kita tidak menduplikat, kita tidak copy paste, tapi kita yang melakukan proses-proses itu. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya nanti Bapak Ibu untuk masuk di S3, oh, tidak susah sebenarnya S3, ini mudah kok. Nah, itu kira-kira berpikirnya. Jangan berpikir S3 itu susah, mudah. Yang susah itu yang tidak mau belajar, itu susah. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah S2 ini, saya rasa ini orang yang sudah memang sudah mau mengembangkan diri ini. Apalagi saya tengok ini sudah ada mungkin ada 3 generasi ini. Ya, ada generasi tengok wajah nih. Tamat. Wajah ini rata-rata milenial. Nah, rata-rata milenial itu mereka yang lahir antara 80 dan 95. Nah, Nah, ini rata-rata nih. Nah, generasi X ada di bawah 80. Nggak ada ya? Ada? Masih ada, Bro. Ada. Oh, mantap. Itu hebat tuh. Masuk ketua Jadi, tuh, Prof. ketua masuk tuh ya. Nah, mantap tuh. Kalau generasi X sudah mau belajar itu luar biasa. Tapi kan baby boomer nggak ada kan? Nah, kalau X itu 65 sampai 80. Nah, itu X tuh. Baby boomer itu di bawah 65. Ada? Enggak Ada? ada. Nggak ada, Prof. Ada. anak-anak. Ada. Ada. Ada satu orang tuh. Ada. Nggak ada yang tahu. Prop lah. Oh iya, saya baby boomer sini nih. Sudah baby boomer, saya sudah masuk 65 sekarang nih. Masuk ke baby boomer dia. Jadi ini banyak generasi Z ada. 95 ke atas. Ya, Prof. Ada, Ada. makanya tuh saya tengok wajahnya masih ada nih. Kayak Fajri ini mungkin tuh masih Nah, iya masih tuh, Prof. generasi. Nah, ya kan? Ya, Masih Ya, Bro. fresh graduate tuh masih itu. baru-baru tamat tuh, Prof. Nah, itu Diva Juga sama juga. Nah, kan sama Di juga kan? baby. nggak meleset, Nampak. Prof. Nah, oleh saya kan? Ya, umur tidak bisa apa namanya? Umur tidak bisa dibohongi. Nah, dengan bentuk wajah, tidak bisa dibohongi. Jadi nampak itu masih muda, masih sudah matang, sudah kematangan. Kalau saya ini sudah kematangan dan sudah kematangan sudah. Ini kalau guru udah pensiun nih, saya. Untung enggak guru. Nah, kalau
Kalau saya tidak profesor, bulan Agustus ini udah pensiun saya. Tapi kena profesor, wah, bisa lah 70, masih ada 5 tahunan lagi. Nah, jadi itu kita nanti yang kepada pengembangan. Jadi pengembangan yang akan kita lakukan nanti ada dua ya. Nanti yang kita sebut dengan inovasi. Inovasi itu ada dua. Ada discovery, ada dengan Sorry. inventory. Nah, kemudian ada lagi yang versi ketiga, yaitu yang pertama tadi ya, mengembangkan betul-betul dengan apa tadi? Dengan model discovery, dengan model inventory. Nah, ada lagi namanya pengembangan dengan konsep modernisasi, modern. Nah, kalau pengembangan dengan konsep modernisasi, nah ya modern, kalau sudah kita berbicara modern, nah itu Bapak Ibu tidak bisa lepas daripada satu, keterampilan abad 21. Itu tidak bisa lepas. Wajib ada di sana. Yang ada di situ tujuh, oh, bukan tujuh. Keterampilan abad 21 ada tiga kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dari A, B, C itu ada 18 poin atau 18 indikator dari keterampilan abad 21 itu. Nanti kalau sudah menggabungkan pengembangan dengan konsep keterampilan abad 21, pengembangan yang kita buat itu adalah kita kenal dengan istilah modernisasi. Nah, mengembangkan sesuatu dengan konsep modern. Kalau kita sudah mengembangkan sesuatu dengan konsep modern, itu harus berpihak, ya berpihak lah mungkin bahasanya, mungkin harus memperhatikan hal yang kita kembangkan untuk siapa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Hal yang kita kembangkan untuk siapa? Apakah untuk mereka yang ada di generasi X? Apakah mereka untuk yang ada di generasi Z, milenial? Apakah generasi Z atau generasi Alpha? Ini perlu kita perhatikan, nah, dalam mengembangkan ini. Jangan kita mengembangkan yang menurut kita bagus, tapi hanya untuk generasi kita. Nah, kita harus juga mempertimbangkan hal-hal yang kita kembangkan untuk siapa. Siapa pemakainya, siapa sasarannya akan kita tuju dalam mengembangkan. Ya, contohlah sekarang Bapak Ibu ingin mengembangkan, ini kalau guru, ya kalau guru umpamanya ingin mengembangkan model pembelajaran. Nah, dengan menggunakan PowerPoint interaktif atau PowerPoint multimedia untuk anak-anak generasi Z. Nah, kira-kira cocok nggak pengembangan multimedia untuk anak-anak generasi Z? Pengembangan PowerPoint multimedia untuk anak-anak generasi Z. Cocok nggak? Izin, Prof. Nah, silakan. Kalau menurut saya eh, mungkin lebih tidak cocok karena PowerPoint itu sudah zamannya sudah berubah menjadi Canva dan anak-anak generasi Z ini juga mereka lebih dekat dengan teknologi. Ya. Apabila kita yang milenial ini tidak bisa mengejar ke sana, mungkin pengembangan itu tidak berarti bagi mereka sebab mereka sudah berada di ranah tersebut. Ah, Generasi Z ini kan lahir di tengah-tengah teknologi, Prof. Seperti itu itu. dia. Kita kan di antara. Nah, itu yang harus kita punya. Nah, makanya kita mengembangkan sesuatu harus kita lihat. Anak-anak sekarang beda ya. Kita dengan kita guru yang berada di generasi apa itu generasi X dan milenial, kepentingan kita dan anak-anak kita yang berada di sekolah itu kebanyakan adalah generasi Z dan generasi Alpha. Nah, rata-rata itu SMP mahasiswa itu juga masih banyak itu. Ya, generasi Z dengan generasi Alpha ini, kalau generasi Z dan generasi Alpha itu mereka di dalam kepalanya itu adalah digitalized.
Ya, artinya digitalize itu ya mereka suka yang bersifat digital. Nah, bisa melalui Canva, apalagi yang sekarang yang sangat tren sekarang apa? Artificial Intelligence, AI. Nah, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence sekarang ini yang sangat digandrungi oleh anak-anak itu adalah yang augmented reality. Nah, kalau yang virtual reality juga digandrungi, cuman itu anak-anak yang di kelas agak atas sedikit. Nah, mengapa anak-anak di kelas atas sedikit yang virtual reality? Karena menggunakan alat. Nah, alatnya agak mahal dia. Ya, alatnya agak mahal sedikit. Kalau alatnya itu paling murah harganya 3.000, yang paling mahal harganya sekitar 9 juta. Nah, kalau 3.000 kalau kita pakai tidak biasa langsung muntah. Tidak tahan kita. Melihat itu dengan alat yang 3.000 itu kita bisa sempoyongan gitu. Karena alatnya tidak bagus ya. Tapi kalau alat yang 9 juta enak kita memandang kayak biasa. Makanya kalau yang virtual reality itu banyaknya untuk orang-orang yang sudah mapan ekonomi. Tapi kalau yang kita-kita biasa, nah ya kebanyakannya AI-nya itu sifatnya adalah augmented reality. Augmented reality itu dia bisa melihat dengan mata telanjangnya bisa ya. Itu aja yang membeda. Nah, itu dia. Jadi benar. Ya, jadi benar kalau setiap apa-apa yang akan kita kembangkan itu kita harus memperhatikan siapa orang yang kita tuju. Benda yang kita kembangkan untuk siapa. Nah, kalau ke sekolah pasti satu untuk siswa, satu guru yang memakai dan yang menggunakan. Eh, si apa tuh namanya? Pengguna itu ada dua, satu gurunya, satu muridnya. Satu gurunya, satu murid. Nah, itu yang akan kita kembangkan. Nah, jadi kalau kita sudah berbicara kurikulum, nah kalau yang kita kembangkan itu adalah kurikulum, pengembangan kurikulum dan inovasi pendidikan ke mata kuliah nama kita itu, nah pasti di dalamnya itu ada dua kontennya. Ada konten pendidikan dan ada konten pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu nanti harus bisa memberikan benang merahnya atau apa wilayah guru, apa wilayah eh, ya semacam wilayah sekolah-sekolah. Nah, makanya ada wilayah pendidikan, ada wilayah pembelajaran. Nah, kalau wilayah pembelajaran itu lebih banyak kepada gurunya, keperluan gurunya di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau wilayah pendidikan itu lebih luas lagi. Dia akan ya, mengayomi pembelajaran itu. Nah, makanya inovasi apa nih pengembangan kurikulum dan inovasi di ujungnya pendidikan, tidak pembelajaran. Kalau pembelajarannya khusus tentang yang ada di kelas saja. Tapi kalau pendidikan enggak, sangat luas. Ya, sangat luas. Sampai kepada bagaimana ya pengaturan, bagaimana penilaian, bagaimana informasi, semuanya harus kita masukkan ke. Nah, mungkin ini yang perlu kita perhatikan nanti sewaktu kita eh, apa tuh nanti berdiskusi untuk ke depan itu nanti. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama kita perlu pengembangan itu yang menggunakan konsep modernisasi tadi. Yang pertama adalah keterampilan abad. Yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah revolusi industri 4.0. Nah, itu perlu diperhatikan. Apa kata kunci dengan revolusi industri 4.0?
Teknologi. Kata kuncinya apa? Ya, teknologi. Hah? Teknologi. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa konsep teknologi? Teknologi ini sebenarnya apa loh? Konsepnya loh, konsepnya. Apa sebenarnya teknologi? Izin, Prof. Nah, silakan. Teknologi itu Nah, itu dia. sudah Jawab. berbasis digital, kemudian oto apa? Otomatis semuanya gitu. Jadi sudah by system. Jadi manusia itu hanya memantau sama apa? eh, melakukan perbaikan gitu, tapi tidak intens. Kebanyakan teknologi sendiri yang bekerja untuk diri dia. Oke, contoh, umpama contohnya ada suatu program software kita sebarkan pada guru. Suatu guru diberikan tugas untuk mengisi software yang kita buat, kepala guru sakit, pening, bingung, heboh, nggak bisa melakukan. Apakah yang kita sebarkan itu suatu teknologi? Hmm. Iya, Iya, teknologi. Iya, ini banyak nih kan sekarang kan banyak nih ya. untuk naik Sebenarnya sih pangkat umpamanya. sebenarnya sih teknologi, Prof, karena tujuannya untuk mempermudah pekerjaan kita. Cuma kan di Itu dia sisi kata lain, kuncinya. Jadi kata kunci daripada teknologi itu adalah alat untuk mempermudah. Nah, jadi apapun yang kita kembangkan dengan menggunakan konsep modernisasi tadi yang berbasiskan revolusi industri 4.0, barang yang kita buat itu harus bertujuan mempermudah. Jangan sampai sesuatu yang kita buat tapi kepala anak sakit memikirkannya. Bagaimanalah cara menggunakan ini? Bagaimanalah ini? Bagaimana ribet betul? Itu bukan teknologi. Karena namanya teknologi pasti mempermudah. Tidak ada teknologi yang meribetkan. Pasti dia mempermudah, ya pokoknya mengefisiensikan, mengefektivitaskan. Itu konsep, ya, konsep daripada teknologi. Nah, jadi apa tadi? Revolusi industri 4.0 itu konsepnya adalah alat untuk mempermudah. Apa saja. Nah, contoh kita kerja kelompok. Nah, kita kerja kelompok nih kan, dalam 4 orang. Bisakah kita kerja di rumah masing-masing, tetapi bisa berkomunikasi langsung? bisa, bisa, Hmm? Prof. Bisa kan? Kita mengerjakan suatu kerja tugas kayak sekarang nih. Saya kerjakan, saya tambah ini, tong, tong, tong. Kemudian teman saya juga ingin menambah dengan barang yang sama. Bisa, Pada waktu bersama, bisa nggak? bisa. Nah, Bisa. itu dia. Kalau dulu kan enggak, kan? Dulu kan enggak bisa, kan? Iya, Harus Nah, ketemu. sekarang bisa. Nah, bisa. Walaupun kerja kita tidak di satu tempat, entah di mana-mana kita, bisa. Itu konsep daripada revolusi industri 4.0 itu. Konsepnya adalah teknologi. Konsepnya adalah alat untuk mempermudah. Jadi sesuatu yang kita kembangkan yang menggunakan konsep modernisasi tadi, satu tadi apa tadi? Keterampilan abad 21, yang kedua adalah revolusi industri 4.0. Prof, maaf, Prof. Oke, silakan. Eh, saya kemarin membaca beberapa tulisan terkait Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, Oke, betul. di mana eh, beliau mengatakan bahwa mungkin di Jawa Barat akan kembali ke kapur dan papan tulis gitu. Lalu Ya, saya betul. ingin sedikit sharing gitu, apakah ini merupakan kemunduran? Memang kita ketahui bahwa ada 3 hal penting, ada 3 konsep penting yang menurut Kang Deddy itu bahwa yang pertama mungkin guru akan ingat apa yang dia tulis, kemudian siswa akan lebih ingat apa yang dia tulis, sehingga yang ketiga tuh semuanya akan paham dengan apa yang dilakukan gitu. Ini Ya, bagaimana menurut Prof kaitannya korelasinya terhadap
proses digitalisasi dan inovasi pendidikan. Baik, terima kasih Oke, saja, Prof. baik, terima kasih. Satu contoh, kita sudah buat tugas kemarin kan, tugas kelompok kan, dengan model mengetik kan. Ya, Prof. Kan model ngetik tuh. Berapa halaman tadi? Ada yang 4 halaman, ada yang 5 halaman. Nah, kemudian cara ini saya rubah dengan tidak boleh diketik, harus tulis tangan. Apa tujuan saya? Untuk menghindari untuk menghi- untuk menghindari Mengingat plagiat, Prof, atau Tidak, sesamanya bekerja sama. tidak. Bukan itu tujuan lebih saya. Tujuan mengingat. Nah, saya, kalau Untuk kita mengingatnya, kita, Prof. ingat, nah, nah, ingat kalau jadi kita mengingat. mengetik, Hmm. yang kita Mengingat ingat tuh, materi. yang kita, kalau kita ketik, apalagi mungkin kita model ngetiknya model copy paste, atau model auto, yang lengket kan sedikit ya. Ya. Tapi kalau kita tulis tangan, mudah-mudahan ingat semua. Di paragraf mana? Nah, itu dia. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan oleh Kang Deddy. Ini juga memang merupakan sudah hasil penelitian. Nah, jadi hasil penelitian orang itu sudah banyak atau penelitian-penelitian bisa dilihat di berbagai-bagai ini. Nah, kita ini orang Indonesia ini belum siap kepada, saya belum masuk lagi tadi. Yang ada, yang akan saya sampaikan adalah Society 5.0. Society 5.0. Nah, Society 5.0. Nah, itu yang belum kita siap ke sana. Kita masih dalam konteks revolusi industri 4.0. Ketergantungan kita terhadap teknologi sangat tinggi kita di ini. Sangat tinggi ketergantungan kita terhadap teknologi. Nah, ya, tidak ada aja Infokus dan malas ngajar. Infokus nggak ada, malas ngajar. Dulu mana pakai Infokus kan? Kapur ya. Nggak ada lagi kapur kadang lagi. Nah, ini ketergantungan kita kepada teknologi sangat tinggi. Nah, kalau di kalau di Society 5.0, masyarakat masyarakat 5.0, teknologi itu adalah sebagai apa tuh namanya? Alat bantu dia hanya. Nah, sebagai alat bantu. Nah, jadi makanya Kang Deddy tadi mengatakan demikian, dia akan kembali kepada kapur. Sebenarnya bahasa marah gitu. Tidak mungkin kita akan kembali ke sana, cuman kita harus merubah mindset kita. Kita harus merubah mindset kita itu, dan kita harus berinovasi bagaimana murid-murid kita itu sewaktu kita memberikan pembelajaran-pembelajaran dia dapat ingat dengan cara apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan cara apa harus kita lakukan. Makanya kalau balik dengan cara dulu memang enak. Zaman kita ke sekolah lah. Mohon maaf nih, ibu-ibu, bapak ibu yang sudah zaman milenial tahu betul nih. Ah, beda kan anak sekarang dengan zaman kita dulu? Ya. Sangat jauh. Sangat jauh. Anak-anak sekarang yang paling malas apa dengan dia? Anak-anak sekarang. Membaca, Hah? Prof. Ya, Itu dia. baca menulis. Membaca, Membaca Menulis tuh juga malas. sangat. menulis. Oh, itu dia. Menulis sangat malas, membaca sangat malas. Calis itu hilang dengan dia. Calis itu hilang deh. Baca, Ya. tulis itu hilang dengan. Kenapa? Karena bacalis itu sudah digantikan dengan teknologi. Hmm. Kan itu digantikan itu sekarang. Nah, kita sekarang dengan adanya teknologi itu, calis hitung itu bukan hanya sekedar di permukaan, tapi bagaimana kita calis hitung yang akan kita kembangkan itu menjadi sains. Nah, ini mungkin yang jadi tantangan bagi kita menghadapi anak-anak generasi Z ini. Generasi Z dan generasi Alpha. Tantangan terberat kita di sana menghadapi mereka.
Mereka disuruh cari hitung, alah, alah, alah. Bapak Ibu udah tahu betul lah kalau guru itu di sekolah-sekolah. Malas deh mereka membaca. Malas, malas. Nah, sekarang bagaimana upaya kita? Kita coba ingin mengembangkan kurikulum yang sudah ada dengan menginovasi inovasi pendidikan dan pembelajaran ini sehingga mereka mau belajar. Bagaimana caranya? Caranya Calistung itu harus kita jadikan sains. Kalau tidak kita jadikan sains, hanya sekedar kita membaca dan menulis, tidak jadikan suatu sains, wah, malas, Mai. Nah, bagaimana caranya? Nah, suruh mereka membaca teks, pahami isinya, tulis lagi dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, di situ sainsnya. Nah, di situ baru dia kewalahan. Iya. Nah, disuruh membaca teks, coba disuruh membaca teks atau membaca kalimat, 2 kalimat atau 3 kalimat, tangkap isinya, coba kemukakan teks tadi dengan menggunakan bahasa sendiri atau bahasa lain. Itu kan sudah mulai sains di sana. Letak sainsnya di mana? Dia memahami isi teks. Nah, dengan dia paham dia memahami isi teks, nah, mulai dia main. Linguisnya main. Ini objeknya mana nih ya? Subjeknya apa nih ya? Keterangannya ini apa ya? Bagaimana cara mengukakannya ya, supaya bisa dimudah diterima oleh orang? Nah, keluar sainsnya di situ. Memang berat. Kita sendiri juga berat. Kita ingin menciptakan itu kepada anak-anak memang berat. Tapi memang harus kita mulai. Harus kita mulai. Kalau tidak kita mulai, susah. Nah, ini mungkin yang perlu kita kembangkan nanti. Jadi kalau saya mengatakan yang dikatakan oleh seperti Kang Deddy tadi, memang mungkin bahasanya agak bahasa marah dari istilah itu. Kita kembali kepada kapur saja. Sehingga keluarlah di media sosial. Itu saja. Nah, kita tidak tahu latar belakang dia ngomong, kita kan tidak tahu nih kan. Nah, kalau menurut saya latar belakangnya itu. Nah, itu memang sudah hasil penelitian, Mak. Sudah hasil penelitian, anak-anak yang menulis dengan menggunakan teknologi atau komputer ini dibandingkan dia dengan menulis dengan handwriting, tangan sendirinya, lebih banyak ditangkapnya dengan menggunakan tangan sendiri dibandingkan dengan teknologi. Hafal dia. Ya, apakah kata ibu tadi, paragraf berapa pun hafal dia. Di mana dia menulis kalimat tuh hafal dia karena dia nulis. Apalagi banyak salah. Hapus lagi, tipek lagi, tulis lagi, hapus lagi, tipek lagi. Nah, ingat deh. Terus sekarang copy paste. Kena copy paste tuh. Nah, supaya jangan plagiarism, copy paste itu ada pula alatnya sekarang yang namanya paraphrase. Dengan menggunakan bahasa yang lain dapat lagi. Nah, sekarang dari paraphrase pun sudah ada alat yang bisa mendetek. Ada pula lagi alat lagi untuk memparaphrase yang sudah tidak bisa didetek lagi, ya, macam-macam sekarang. Sehingga kita mainlah di wilayah itu. Dengan adanya kita main di wilayah itu, sains kita tidak berjalan. Ya, kita bersainsnya tidak berjalan. Sains kita ini sebenarnya 3. Nah, kita harus bisa apa tuh namanya? Oh, apa tuh namanya? Linguis, matematis, logis, linguis, matematis. Nah, itu sainsnya harus ada di sana. Logisnya bagaimana? Linguisnya, kalau linguis itu pasti ada subjek, predikat, objek. Nah, tutur bahasanya kayak apa? Matematis itu bagaimana tersusun dengan baik, sistematikanya kayak apa? Nah, makanya konsep ilmu itu hanya 3 ini sebenarnya. Konsep ilmu itu hanya 3 ini lah. Logis, linguis, matematis. Makanya sekarang saya dengar menteri baru ini sudah mulai merubah kita kembali kepada Kalistung kan.
Kita kembali pada calistung. Memang betul. Konsep leologis, linguis, matematik, dia konsepnya ya calistung. Nah, SMA sekarang sudah dirubah lagi kepada jurusan apa? IPA dan IPA, IPS dan Bahasa. bahasa. Balik kepada ini tadi, di tiga ini lagi. Nah, peminatan-peminatan nanti kata dia. Nah, memang betul sebenarnya peminatan-peminatan itu semestinya ya harus di perguruan tinggi sebenarnya. Karena sudah menjurus. Tapi kalau kita meletakkan pondasi, pondasi harus diletakkan kepada anak-anak kita itu adalah calistung. Baca, tulis, berhitung. Itu semestinya harus kita letakkan. Setelah calistung sudah dapat pondasinya itu, nah, baru yang tiga aspek tadi IPA, IPS, bahasa. Mencakup semua ada di sana. Nah, nanti di universitas baru mulai peminatan. Kalau bahasa yang konteks apa peminatan dia. IPS dalam konteks apa peminatan dia. IPA dalam konteks apa peminatan. Nah, ya, enggak ada, sebenarnya tidak ada yang salah, semuanya betul. Karena semuanya punya teori, semuanya punya model. Model siapa yang dipakainya, ada semua. Eh, Oke, itu ya Pak. Pak, Pak siapa Pak? Pak Abdullah. Nah, menurut saya itu. Tapi rasa saya tidak akan mungkin balik ke sana. Kemana kan mencari kapur itu sekarang? Satu. Nah, siapa yang akan membuat papan tulis itu lagi nanti? Nah, itu siapa yang akan ngapus? Mau guru megang-megang ngapus-hapus tuh? Nggak mau. Nah, tinggal kita dengan ungkapan yang demikian, ungkapan apa itu namanya, kebijakan yang akan disampaikan oleh pimpinan itu, kita harus berpikir. Apa yang kita pikirkan, inovasi apa yang harus saya tangkap untuk menangkap isi yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini. Nah, ini bagi kami di universitas itu adalah peluang penelitian tuh Pak. Peluang penelitian pengembangan tuh. Hmm, bisa. Kalau di Pekanbaru dibuat oleh Pak Gubernur itu saya buat untuk proposal baru tuh, untuk mengembangkan model pembelajaran sains kepada anak-anak supaya bisa menimbulkan eh, logis, linguis, matematis. Wah, saya buat proyeknya untuk 6 tahun. Wah, itu miliaran Pak dananya tuh Pak. Oke. Nah, oke ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya yang ketiga, yang pertama tidak apa tadi? Eh, Keterampilan abad 21. Yang kedua, revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah itu tadi, Society 5.0 tadi. Nah, kalau Society 5.0, nah kita tidak tergantung kepada teknologi, tapi kita sudah mengendalikan teknologi. Nah, itu kuncinya di sana. Kita kendalikan teknologi itu. Jadi teknologi itu adalah kita di dalam kepala kita, teknologi hanya alat. Alat untuk mempermudah orang dalam menangkap misi yang akan saya sampaikan. Itu aja sebenarnya isi. Kalau kita perhatikan pidatonya Wamen, Ibu siapa? Ibu Natna Kristi itu. Nah, dia kepingin kita-kita ini pengajar baik di universitas, tingkat SD, SMP, SMA itu harus mengembangkan kepada anak, mengajarkan kepada anak bagaimana teknologi yang sudah dipahami, yang sudah ada pada mereka itu, kita menciptakan sainsnya. Nah, kita ciptakan sainsnya supaya mereka bisa mengembangkan daya daya apa tuh di dalam keterampilan abad 21 itu namanya daya kreativitasnya. Gitu. Ya. Nah, kreativitasnya harus ada. Kalau sudah ada data kreativitas yang ada di kepalanya, pasti akan timbul kritikalitas. Dia mengkritisi, berpikir kritis.
Nah, untuk menciptakan kreativitas dengan critical thinking tadi, isinya adalah kolaborasi. Tidak bisa kerja sendiri. Harus kita bisa menggabungkan interdisiplin ilmu. Jadi ilmu ini kita gabungkan menjadi satu. Nah, jadi satu. Tapi itu nantilah, itu Bapak Ibu kalau belajar itu nanti di S3. S3. Selangkah lagi. Ya, mudah-mudahan tahun depan tamat. Sekarang semester 3 kan? Semester 2, Prof. Kedua. Oh, semester 2. Semester 2 sudah ada proposal. Lagi, Belum, Kok belum? Prof. lagi bikin-bikin. Kok belum? Bisa lah. Bisa Memproses, lah. memproses, Prof. Nah, proses itu panjang. Kalau saya dulu, Bapak Ibu, saya kuliah S2 itu nggak sampai 3 semester. Hmm? Kalau dihitung bulan tuh hanya 1 tahun 3 bulan. Mantap. Selesai saya S3. S2 saya. Nah, belum keluar nilai di semester 3. Semester 3 ada mata kuliah kan? Belum keluar Ya, lagi nilainya. udah Dan selesai masih ujian. ada yang ujian. Masih ada ujian. Saya sudah bisa Skripsi. ujian kompre. Ya, yang kompre. Udah bisa. Tapi dengan syarat. Sebelum kuliah proposal dan siap. Syaratnya itu aja. Jadi kalau sekarang ini belum ada proposal, baru dalam proses, nah, memang tidak yakin saya bisa selesai 3 semester, 4 semester. Kalau 4 semester bisa selesai. Tapi kalau 3 semester, kalau belum, tidak yakin saya memang. Karena prosesnya panjang dulu. Nah, kalau ingin selesai itu semestinya kemarin tuh ini semester 2 nih kan. Nah, awal semester 2 itu sudah seminar proposal. Nah, itu dia. Baru bisa selesai itu. Selesai cepat. Tapi emang payah, payah. Harus harus apa tuh? Harus punya strategi. Punya strategi. Oke, baik. Jadi, tuh. Jadi ada 3 tadi. Kalau untuk modernisasi tadi, pengembangan yang bersifat modernisasi tidak boleh tidak. Satu, tadi keterampilan abad 21, revolusi industri 4.0, dan society 5.0. Kemudian yang keempatnya adalah OB. Jangan lupa. OB ini tidak bisa tinggal. Outcome based education. Outcome based education itu adalah apapun yang kita lakukan harus ada produk, harus ada produknya, harus ada hasilnya. Apapun yang kita lakukan. Kita mengajar harus ada produknya. Minimal produknya adalah PowerPoint. Dengan minimal. Minimal produknya adalah apa itu namanya? eh, silabus. Tapi ya silabus bukan betul-betul silabus, bukan silabus-silabusan ya. Minimal produknya itu adalah apa ya, istilah RPS sekarang? Modul pembelajaran. Ya, kayak gitu loh. Kan sekarang kan istilah modul pembelajaran ya. Iya. Nah, minimal itu harus punya, tapi itu jangan modul-modulan ya. Di modul pembelajaran itu betul-betul kita ciptakan sendiri, kita buat sendiri, kita uji cobakan modul yang sudah kita punya. Nah, itu yang disebut dengan OB. Nah, sehingga terciptalah apa tuh namanya eh, teaching based research itu. Nah, jadi kita mengajar berdasarkan hasil penelitian kita. Nah, itu OB. Konsep OB itu dia. Jadi outcome based education itu konsepnya apapun yang kita lakukan harus menghasilkan produk.
Nah, jangan berpikir produk itu terlalu tinggi luas, jangan. Simple aja. Kalau kita guru, produknya apa? Ya, modul pembelajaran. Apalagi, ya mungkin PPT yang memang sudah oke betul. Tapi bukan PPT yang kayak lama lagi, sudah menggunakan seperti Canva, Bu ya. Nah, sudah menggunakan Canva, di sana tuh sudah bermacam-macam teknologi bisa masuk, bukan hanya satu aspek aja, dari berbagai-bagai aspek ada di sana. Masukkan semua dalam betul. Nah, tapi itu jangan copy paste. Kalau copy paste itu nanti menjadi plagiarisme ya. Harus kita punya sendiri, harus kita lakukan sendiri dan kita uji cobakan. Sambil kita ngajar, kita uji cobakan. Sambil kita ngajar, kita uji cobakan. Sambil kita ngajar, kita uji coba. Nah, hasilnya itu jadi OB lah, jadi produk lah untuk kita. Nah, itu yang disebut dengan OB. Nah, ya, yang keempat, terakhir, yang kelima, nah, yang kelima itu adalah apa tuh namanya Key Performance Indicator Kementerian. Nah, Key Performance Indicator Kementerian. Indikator-indikator indikator-indikator ketercapaian. Key Performance Indicator Kementerian. Nah, apa indikator keberhasilan kepala sekolah? Apa indikator keberhasilan guru? Kan ada tuh kan? Nah, kalau untuk kepala sekolah itu kan ada pengawas tuh kan? Untuk menilainya. Nah, penilaian kinerja kepala sekolah itu itu yang harus dilihat. Untuk guru kan juga ada penilaian kinerja guru, ya kan? Nah, itu harus diperhatikan itu. Nah, jadi dalam kita mengembangkan ini supaya dia menjadi modern hal-hal yang kita kembangkan, itulah dasarnya tiga. Ya, mudah-mudahan nanti dengan overall kita hari ini yang demikian untuk diskusi kita ke depan, ya untuk ke depannya, dan atau apakah hari ini atau besok atau kapan untuk kita diskusinya lagi. Kita sampai jam berapa nih? Saya nggak tahu. Sepuluh, Mesti sampai jam berapa? 10 ya, Jam 10 10. 30. 10.30. 10.30. Oke, jam 12 pun enggak apa-apa. Capek loh, Prof. Jangan lama betul, Prof. Jadi kita masih silakan kalau ingin didiskusikan, ingin ditanggapi yang saya sampaikan. Tujuan saya menyampaikan overall ini tadi supaya nanti kita diskusi untuk yang bertujuan dengan pengembangan kurikulum dan inovasi pendidikan yang sudah kita ambil dari 9 kelompok tadi, nanti tema-tema yang akan kita diskusikan, jangan lupa dengan 5 aspek tadi. Ya, harus kita kait-kaitkan. Walaupun yang sudah kita buat belum terkait, mungkin belum apa tadi istilahnya, belum menyenggol. Nah, kita senggol-senggolkan lah nanti yang lima-lima ini dalam kita mendiskusikan. Coba senggol. Tengok dari berbagai aspek. Ya, bisa melihat aspek yang 5 tadi. Oke, silakan kalau ingin didiskusikan. Silakan. Baik, Prof. Sedikit, Prof. Ya, silakan. Mohon maaf. Ya, saya jadi ingat waktu mata di semester 1 itu ada mata kuliah teknologi pembelajaran bersama Prof. Hadriana dan Pak Indra. Itu kami hangat-hangatnya eh, Mhm. berdiskusikan tentang di mana Finlandia dan Inggris ini sekarang sudah kembali ke textbook gitu. Iya. Nah, itu ini menurut kacamata Prof, mungkin Prof lebih cepat dapat infonya daripada kami gitu. Kira-kira Mhm. kolaborasinya dengan teknologi yang diterapkan di Finlandia itu mungkin seperti apa ya, Prof? Oke. Ya, makasih, Prof. Eh, Society 5.0 yang sudah on, yang sudah apa tuh namanya, yang sudah merupakan hal sudah terbiasa dengan mereka. Itu pertama kali menerapkan adalah Jerman. Itu pertama kali menerapkan. Nah, setelah Jerman itu Jepang. Itu mereka sudah menerapkan itu. Nah, kemudian di Asia ini di Asia Tengah atau Asia agak arah ke barat itu
Itu di daerah Tanah Arab yang namanya Dubai. Nah, itu sudah Society 5.0-nya mereka sudah on. Nah, kalau mereka sudah sampai kepada taraf yang ke Society 5.0 itu benar, sehingga mereka kembali kepada yang sifatnya, kalau belajar dia kembali kepada sifatnya manual. Nah, dia kembali kepada filosofi belajar. Filosofi belajarnya sebenarnya apa menurut Bapak Ibu dulu? Apa itu belajar? Silakan. Apa filosofi belajar? Bukan mengajar ya, tapi belajar. Apa filosofinya? Silakan. Apa yang dapat? Pak John? Izin Prof, Oke, kalau silakan. menurut Bu, Bu Aristoteles yang pernah saya Samsudar. baca, Itu dia. Itu dia. belajar itu adalah istilahnya change of behavior. Bukan Jadi bukan adanya bukan perubahan mengajar, Bu. Bukan mengajar, tapi belajar. belajar. Ya, belajar itu kalau dalam Heeh. bahasa Inggrisnya change of behavior. Iya. Adanya perubahan tingkah laku itu, Prof. Dari Oke. yang tidak tahu menjadi tahu, jadi Oke. yang tahu semakin tahu. Itu yang pernah saya Oke. dengar, Prof. Terima kasih. Itu yang paling tepat. Jadi filosofi dari belajar itu adalah perubahan tingkah Tingkah laku. laku. Apa tuh tingkah laku? Ada 3. Mm-mm. Kognitif, afektif, Ya, dan bisa. psikomotor. Jadi behavior yang dimaksudkan oleh Aristoteles itu 3. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan dari mana? Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu filosofinya. Nah, filosofinya. Karena mereka di Finlandia ini, saya memang sudah pernah sampai ke sana di Finlandia. Cuman sayangnya mereka sekarang ini eh, tingkat bisnis kita datang tuh terlalu tinggi, sangat tinggi. Kalau dulu kita datang ke sana, kita ingin benchmark ke sana, mereka welcome saja. Sekarang juga welcome. Cuman itu tadi satu orang kena cas $400. Sudah kena cas. Karena apa dia sudah ya karena sudah merasa sudah bagus, orang ini belajar tempat dia, waktu dia memberikan segala macam, setiap kita datang satu orang $400. $400. Nah, karena dia sudah lari ke bisnis. Tapi filosofinya sebenarnya benar mereka. Bagus mereka. Nah, pendidikan memang bagus di sana. Mengapa di sana bagus pendidikan? Itu karena mereka kembali kepada filosofi belajar tadi. Dan mereka di sana sudah ada di mana-mana, sudah menciptakan itu apa yang disebut dengan dia well-being. Well-being. Well-being itu apa ya bahasa kita? Well-being itu eh, ya sejahtera, makmur, ramah tamah, loh jenawi, ya, apa lagi? Adem ayem, tentram. Nah, mereka sudah menciptakan itu. Jadi tidak ada tekanan-tekanan yang lain-lain, nggak ada. Ya, jadi konsep-konsep konsep pembelajaran yang mereka lakukan itu yang disebut dengan joyful learning itu, atau dikenal dengan istilah deep learning itu tadi. Mereka sudah sudah melalui itu, gitu. Mereka sudah melalui itu. Mereka sudah sampai kepada deep learning. Mereka sudah menerapkan joyful learning. Nah, sehingga mereka dalam pembelajaran di kelas dari mana-mana itu mereka sudah well-being aja. Bagaimana bisa orang tenang? Tidak ada tekanan-tekanan. Kalau kita ini kan tekanan-tekanan aja nih. Banyak kita nih tekanan-tekanan dari berbagai-bagai aspek. Nah, dari berbagai aspek. Nah, jadi makanya mereka di sana kembali ke ke ke, ke textbook tadi. Nah, tapi itu tadi textbook yang mereka buatkan bukan textbook yang kayak dulu lagi. Nah, tapi sudah dirubah dengan dia buku-buku yang mereka ciptakan itu dengan ibunya itu. Dan isi daripada e-book yang sudah mereka tulis itu memang
sangat memberikan, ya istilahnya gini, saya ingin menyampaikan poin A. Poin A itu saya jelaskan hanya sedikit saja, tidak merembet kemana-mana. Jadi memang eh, konsep yang tiga tadi dalam dia menulis buku memang sudah terlaksana dengan logis, mudah diterima dengan orang, bahasanya mudah dimengerti, linguisnya juga jelas, tata bahasa urutannya sangat jelas, tidak mudah, tidak susah orang memikirkannya, dan sistematis. Maaf ngomong, kita baca saja pembukaan, kita baca saja penutupnya, kita sudah tahu isi. Nah, begitu mereka menyusun buku yang sudah baik mereka sehingga mereka di sana itu sudah mempopulerkan, sudah menganjurkan ke semua orang kepada textbooknya yang sudah mereka susun. Memang demikian di Finlandia, Pak. Memang begitu. Karena saya melihat dari berbagai negara yang sudah saya kunjungi, yang sudah saya pergi, itu yang saya sampaikan tadi itu anak-anak sekarang itu yang saya katakan tadi adalah di kepalanya itu adalah digitalized, semua kepinginnya itu adalah shortcut. Kepinginnya adalah praktis, simple, dilakukan. Dia tidak melihat apa filosofisnya. Kalau kita kan di pembelajaran kan tidak bisa kayak gitu. Kalau kita ini di dalam pembelajaran, di dunia pendidikan, kita kan tidak bisa shortcut. Nah, tapi sayangnya sekarang sudah banyak dunia pendidikan sudah menggunakan shortcut. Sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Tak jelas kuliah dapat ijazah. Banyak, Pak. Tak jelas kurikulumnya ada ijazah. Udah banyak, Pak, sekarang. Karena pada ada shortcut. Yang penting ijazah. Kalau kita dunia pendidikan bukan yang penting ijazah. Yang penting adalah proses. Bagaimana proses untuk mendapatkan itu yang kita perlukan. Bukan produk ujungnya aja, tapi prosesnya itu. Makanya ada OB di sana. Outcome Based Education. Kalau sudah OB, pasti mulai dari planning, proses, dan hasil. Nah, ada input, ada output. Nah, kalau OB bukan sekedar output, nah, tapi harus ada outcome. Nah, dan harus ada delivery. Nah, ini bedanya dia. Bedanya. Tapi kalau yang biasanya kan cuman biasanya apa? Input, proses, output. Kan gitu kan biasanya. Nah, tapi kalau konsep OB enggak. Konsep OB, input, proses, output, outcome, delivery. Nah, atau dengan kata lain, impact. Nah, itu beda-beda tuh, Pak. Kita mau sekolah SMP, input, masuk tamatan dari SD, input. Kita proses pembelajaran selama 3 tahun. Outputnya apa? Apa outputnya, Pak? lolos SMP. ke lolos ke jenjang Hah? yang lebih tinggi, favorit gitu. Bukan. Output. Waktu dia masuk SMP, kita proses. Terakhir daripada proses kita kasih selesai dari kita itu namanya output. Apa outputnya? Ijazah. Bisa. Ijazah. Cuman permasalahannya ijazahnya itu beroutcome enggak? Hmm. Nah, ini dia. Outcome ini yang harus diperhatikan kalau sekarang nih. Kalau OB, ijazahnya itu kayak apa outcome-nya? Apa dampak ijazah yang dia punya itu? Apakah hanya sekedar kertas saja atau berdampak pada dirinya? Nah, yang diharapkannya itu kan berdampak pada dirinya itu. Nah, sama kita nih kuliahan nih. Saya kuliah sekarang kan, tamat S2. Outputnya apa? Ijazah S2. Outcome-nya apa? Outcome Anda bisa sebagai pemotor di sekolah.
bisa memberikan dampak kepada orang-orang banyak dan bisa menjadi leading kepada orang di sekolah itu. Nah, itu outcome-nya itu nampak. Nah, tapi kalau Anda S2 tapi balik sekolah lebih parah kayak dulu lagi. Itu outputnya ya cuma dapat tuh, ijazahnya cuma dapat tuh. Tidak berdampak, tidak membawa pengaruh kita sekolah. Padahal yang kita harapkan yang sekarang yang konsep OB tadi, outcome based education. Jadi konsepnya itu adalah outcome-nya, dampak kita selesai itu yang sudah kita peroleh. Ini tuh apa dampaknya? Itu outcome. Nah, yang utamanya itu adalah delivery-nya. Apa tuh delivery-nya atau impact-nya yang lebih tinggi lagi? Mulai kepala sekolah melirik. Anda punya kompetensi yang luar biasa ini. Oh, dinas memelirik Anda. Pemerintah daerah sudah memelirik Anda. Sampai ke provinsi, sampai ke mana-mana memelirik Anda. Wah, itu impact-nya luar biasa tuh kalau bisa kayak gitu. Kan banyak itu. Terus guru-guru yang sudah selesai sekolah, S2 ditarik oleh dinas. Karena delivery-nya bagus atau impact bagus, ditarik untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nanti bukan politik ya. Kita tidak melihat politik, tapi kita melihat dampaknya. Nah, begitu. Nah, itu OB. Jadi konsep OB begitu. Nah, jadi di Finlandia itu yang sudah saya lihat memang begitu. Nah, tapi kalau di Korea yang saya lihat sekarang ini, pernah saya pergi, nah, eh, mereka belajar itu malas. Maaf ngomong, orang ingin menjadi dosen di sana sangat malas. Hanya sekolah itu kalau di kita itu cukup S1 lah. S2 mereka sudah mulai malas. Apalagi S3. Mengapa malas? Mereka ingin shortcut, ingin pendek saja, praktis. Kalau sekolah S2 ini kan kerut keneng nih. Nah, untunglah Bapak Ibu keneng yang tidak kerut. Yang parah ini kan keneng kerut. Nah, uban bertambah. Nah, kepala aturan rambutnya banyak jadi hilang. Eh, Ya, mengapa? Memang itu panas kepala nih. Eh, Panas. Kenapa yang akan kita kejar itu kan nanti kan outcome. Yang akan kita kejar kan impact. Kalau Bapak Ibu ingin mengejar ijazah saja, ya orang masuk kita masuk. Orang buat tugas kita numpang. Orang bikin skripsi kita bikin pula. Nah, tidak bisa kita cari orang. Nah, itu nanti jadi output saja, tidak beroutcome ya. Tapi kalau kita sampai panas kepala kita nih, nah itu outcome-nya yang yang sangat baik. Di Korea kalau Bapak kepingin jadi sekolah S3 di sana, free Pak. Dibayarkan oleh pemerintahan dan bahkan dicarikan tempat kerja Korea Selatan. Nah, tapi syarat harus kerja di sana. S3 harus sekolah. Harus cari kan. Untuk mencari orang kayak itu tuh tidak ada di sana. Orang sana malas. Dia maunya kerja, dapat duit, bisa praktis untuk hari-harian. Hari ini kerja, dapat simpan, sudah hari ini kerja, kembang. Sudah. Jadi untuk bagaimana mengembangkan ilmu, sangat langka di mereka. Sangat langka. Untuk mencari mahasiswa S2, mencari mahasiswa S3 itu sangat susah. Akhirnya mereka expand ke luar negeri. Menawarkan ke negara-negara yang ingin sekolah. Dan mereka biayai. Dan dibuat semacam kontrak, selesai kuliah mereka harus kerja di sini, kerja di sini, kerja di sini. Banyak orang Indonesia di sana kerja di sana. Nah, itu istilahnya yang kita sebut sekarang apa nama istilah itu? Orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri, yang tinggal di luar negeri, yang cari kerja di luar negeri, apa istilah sekarang? Eh, jadi lupa. Apa istilahnya? Eh, Apa Pak? Istilah, jadi lupa saya. Sering saya sebut. Orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri, kemudian dia menjadi pekerja di sana,
Di universitas dia bekerja, di mana-mana dia bekerja. Aduh, udah di lidah, apa istilahnya. Eh, harus Itu ya, Prof, yang kabur aja dulu yang gitu ya. bukan bukan, dia resmi dia. Oh, Dia resmi. ke- dia resmi dia. Memang ada namanya, ada namanya sekarang tuh. Aduh, kalau dibuka di internet dia bisa ketemu tuh. Jadi orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, kemudian dia bekerja di sana, alah jadi lupa namanya. Nah, inilah faktor U nih, Pak. Nah, ini faktor U. Padahal tiap hari saya nyebut nih, faktor U nih jadi lupanya. Lah, eh, Diaspora, Prof. diaspora. Diaspora itu. Itu banyak tuh, Pak. Orang-orang Indonesia. Dan mereka juga senang. Dokter mereka kan balik di Indonesia mencari kerja tanggung susah. Di sana sudah ada tempat. Sudah ada ini sudah ada diaspora. Nah, tapi ya itu tadi kalau sekarang kepala kayak Pak John, enggak ada balik kayak gitu kepala lagi Pak. Hilang rambut tuh, hilang rambut. Saya tengok teman-teman yang diaspora itu waktu pergi rambut masih hitam, masih lebat. Nah, balik hilang di atas, hilang begini. Memang iya, karena belajarnya memang dia ingin mencari bukan ingin mencari output, tapi yang dia cari adalah outcome dan bahkan delivery yang mereka cari. Tapi ya memang gajinya besar, enak, gaji besar, enak, hidupnya enak, lumayan. Banyak teman-teman saya di para dosen yang ke luar negeri kadang malas pulang tuh kan di situ ya. Tanya ngapa kok kalian kuliahnya lama-lama betal di luar negeri ini? Sebenarnya bukan lama-lama, dia sengaja. Dia sambil kerja di sana, sambil ini, sambil ini. Nah, diistilahkan dia kerja di sana sebulan, bandingannya itu kerja 6 bulan di tempat kita. Sebulan dikerja di sana, 6 bulan di tempat kita kerjanya, baru imbang. Nah, tapi ini tadi Pak, panas kepala. Nah, jangan diharap balik rambut hitam lagi, coklat rambut tuh, akhirnya putih, akhirnya hilang, hilang lagi pulang. Nah, jadi Agus, atau Agus kan? Ada nama Agus ini? Nggak ada. Tahu Agus Pak? Pak Abdullah tahu Agus? Oh, agak Agak gondrong gondrong sedikit. sedikit. Itu dia agak gondrong sedikit deh. Oke, silakan yang lain. Silakan. Kita hari ini sengaja nih untuk apa tuh? Untuk brainstorming aja. Silakan. Pak Prof, Suherman. izin Prof, Oke, silakan. ingin Pak Ibu menyampaikan Samsinar. fenomena sekarang ini Prof ya, yang saya Iya, rasakan. Sejak adanya gadget ini Prof, kita iya, kan di sekolah atau di kelas-kelas tuh ada WA grup orang tua tuh. iya, Setelah seperti itu, setelah kita amati dari hari ke hari, iya, anak-anak kita ini sangat eh, tidak bisa lagi menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh guru. Karena semuanya kan sudah disampaikan lewat WA grup tuh. iya. Jadi pesan-pesan itu kadang orang tua lah yang menghandle PR-nya. Kalau ada tugas misalnya membawa apapun. Kemudian ada kebijakan mungkin apakah boleh dibuat. Kita tidak lagi menggunakan WA group, tapi kita kembali lagi ke uh, guru menyampaikan langsung ke anak bahwa besok bawa ini, bawa itu Prof. Itu bagaimana tanggapan Prof seperti itu, Prof? Kalau saya soal teknologi tidak bisa dihindari. Mm. Tidak bisa. Memang sudah zamannya, Bu. Anak-anak Teknologi kita. itu sudah zamannya untuk memudahkan kita berkomunikasi kepada orang tua. Kita berkomunikasi kemana-kemana. Kalau anak sempat tidak dibolehkan menggunakan ini yang perlu. Kalau saya tidak setuju itunya. Nah, tapi
tugas kita yang berat itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang anak punya sebagai alat pembelajaran. Ini yang kita belum siap. Ini yang harus kita masuk kepada Society 5.0 tadi. Kita belum siap nih, Bu. Mohon maaf ini, kita belum siap. Kecuali kecuali mungkin sekolah yang sudah bagus-bagus. Kalau di Pekanbaru seperti sekolah Al-Azhar, nah itu sudah siap itu. Mereka sekolah ya hanya bawa gadget anak-anak. Kenapa? Mereka sudah disiapkan oleh dari atasnya. Ya, semestinya begitu. Nah, tapi kita belum siap. Kita belum siap. Usahakan untuk anak, untuk kita guru saja belum siap. Maaf ngomong, bukan usahakan guru, mungkin untuk kepala sekolahnya belum siap. Belum siap kita. Yang pertama yang belum siap, apa yang akan kita isi di gadget ini untuk kita transferkan kepada anak. Kan belum ada. Kita sendiri kan belum punya. Nah, tapi saya rasa ini nanti, saya tidak tahu apakah 5 tahun lagi, apakah 10 tahun lagi, apakah 15 tahun lagi, kita tidak tahu. Nanti semua alat-alat yang sudah ada ini itu menjadi alat pembelajaran. Kalau itu sudah kita gunakan, masuklah kita kepada wilayah Society 5.0. Makanya saya katakan tadi, kita belum masuk ke situ. Kita masih di dalam revolusi industri 4.0. Kita masih ke sana. Nah, tapi bagi negara-negara yang sudah on, seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama kali itu adalah Jerman, yang kedua adalah Jepang, sekarang sudah merembet, sudah kemana-mana, termasuk Finlandia sudah menggunakan itu. Jadi alat-alat ini mereka sudah dimanfaatkan. Ya, sudah dimanfaatkan untuk itu. Nah, dia tinggal alat lagi dia. Nah, sehingga dengan kondisi yang demikian banyak, ya banyak, bukan hanya satu. Yang saya tahu, karena saya sering mengunjungi sekolah, baik SD, SMP, SMA, dari Sabang sampai Merauke, saya sudah sering berkeliling, saya lihat memang permasalahannya itu, Bu. Nah, sehingga banyak sekolah memberikan kebijakan, murid tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Banyak, banyak. Nah, murid tidak boleh membawa handphone yang sifatnya Android ke sekolah. Banyak. Karena mengapa? Karena sekarang nih, yang kondisi sekarang itu, Android yang ada di sekolahnya itu bukan untuk learning, tapi untuk gaming. Untuk gaming banyak-banyaknya. Kenapa? Kita belum siap. Nah, tapi kalau kita melihat di negara-negara sudah maju, nah mereka ke sekolah tinggal menggunakan itu aja. iPad atau tablet aja mereka bawa ke sekolah, mereka tinggal plek, 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 plek. Nah, sekarang sudah dimulai oleh pemerintah, itu sudah mulai Canva, itu sudah mulai. Cuman sayangnya kita belum siap. Kita belum siap. Pemerintah belum siap memberikan apa itu namanya, memberikan dukungan untuk kita sekolah-sekolah menggunakan Canva itu sendiri. Maaf ngomong, kita satu sekolah. Ibu, satu sekolah ada berapa orang guru, Bu? Ada 36, Prof. Nah, dari 36 guru itu berapa orang yang sudah terbiasa dengan Canva? Baru beberapa, Ya, berapanya berapa? sepuluhan paling. Waduh, 10. Nah, dari 10 yang sudah tingkat mahir berapa orang? Paling-paling 2. Paling dua guru Nah, pembimbing itu aja dia. yang akhir kayaknya. Iya. Yang lebihnya kan baru tingkat menengah Masih dan baru. baru-baru mulai belajar kan. Ah, yang 26 lagi, Ya, sekadar tahu aja, Prof. itu dia. Di sini kita belum siap, Bu. Kita belum siap ke sana. Inilah mungkin perlu program dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan itu bagaimana mereka men-treat
kita guru-guru ini memanfaatkan teknologi dengan baik. Ini yang belum ada treatment-treatment. Kita hanya diberikan nih loh program Canva, belajarlah sendiri. Nah, kalau anak-anak seperti siapa tadi? Seperti Novitri, seperti Diva, seperti mana yang laki-laki tadi? Ajri. Fajri. Nah, itu mereka dikasih, dia sudah bisa berlari nih dengan teknologi itu. Tapi kalau dengan kayak kayak Ibu Samsinar bisa Bu, berlari dengan teknologi diberikan. Meraba-raba kita nih. Abang. Hmm. Pak Abdullah gimana teknologinya? Nah, Ya, itu insya setengah Allah. berlari itu dah. Ya, setengah berlari ya. Bagus tuh. Setengah berlari. Di situ permasalahannya di sana gitu. Permasalahan di situ. Kalau Ibu Zilvianti, Zilviatri sudah berlari, Baru nak sudah ancang itu. berlari teknologinya. Tengah aja, Pak. Setengah ya. Kalau saya kebetulan, saya dengan teknologi ini kebetulan. Saya suka. Itu saja permasalahan. Saya sudah mulai bergelut dengan teknologi ini mulai tahun 90. Orang belum punya komputer, PC itu, saya sudah beli sendiri waktu itu. Di rumah saya beli sendiri. Kantor belum punya, saya beli sendiri. Masih menggunakan disket tuh. Masih menggunakan disket workplace. Apa namanya? Word Besar. apa itu? Ah, Word Star itu. Ya, besar. Mulai dari versi 1 sampai versi 4, saya sudah berubah ke laptop Pentium, mulai Pentium 1 sampai Pentium 6. Saya Yuk, mama ikutin di terus mana? Di tuh. kamar nggak ada, nak. Tadi mama pakai loh tuh Zoom nih. Itu dia. Jadi karena saya suka saja, saya mengikuti perkembangan-perkembangan. Nah, akhir-akhir ini kan orang yang sibuk dengan AI gitu. Sibuk tuh. Apalah AI ini? Pergi saya ke Jawa. 3 tahun yang lalu saya pergi ke Jawa. Kursus. Saya kursus AI. 15 hari saya kursus AI di Jawa. Oh ini AI ini. Nah, kita cuma baca kan. Apa sebenarnya? Bagaimana menggunakan AI dalam pembelajaran? Kursus saya. Biaya sendiri. Saya kepingin tahu aja karena saya tidak mau ketinggalan. Gitu. Orang cerita AI, saya sendiri tidak tahu apalah AI ini. Nah, disitulah setelah 3 bulan yang lalu, 3 tahun yang lalu saya belajar AI, ya di situ saya baru ketemu program Canva. Canva itu bagaimana? Karena di dalam Canva itu AI-nya sudah ada di sana. Sudah tinggal memanfaatkannya saja. Nah, saya kepingin belajar. Tapi itu sampai hari ini saya ngerjakan nggak bisa, tapi saya tahu konsepnya. Sama dengan makan, Pak. Masak nggak pandai, tapi menunjukkan cara masaknya pandai. Masakan saya ikan gulai asam pedas, gaya siak. Nah, tahu saya tuh bumbunya ini, bumbunya ini. Masak nggak pandai. Nah, AI juga sama. Ya, AI saya tidak pandai menggunakannya, tapi bagaimana cara mengerjakannya saya tahu. Karena saya kursus itu. Makanya sampai hari ini, walaupun dengan siapa tadi, dengan Diva, dengan Fajri, saya belum nyerah lagi. Walaupun mereka generasi Z, saya belum nyerah. Saya masih tahu. Saya masih mengikuti perkembangan teknologi. Oke, silakan yang lain. Silakan. Tidak ada? Cukup? Ada pertanyaan sebentar. Oke, Pak Suarman, silakan. Ini Prof, jadi kita bicara tentang konsep pengembangan kurikulum ya Prof. Salah Iya, satunya adalah tentang evaluasi ya Prof ya. Nah, iya, kami di sini dilema Prof. Ada beberapa arahan dari katakan dari atasan kita Prof
Bahwasanya dalam evaluasi kenaikan kelas ataupun semesteran itu diwajibkan kita membuat soal. Dalam pembuatan soal itu adanya pilihan ganda kompleks, Prof. Nah, di sini dilemanya kita. Bahwasanya pilihan ganda kompleks itu kan artinya harus ada beberapa jawaban, misalnya ada sekitar 8 jawaban. Nah, di sini tidak boleh pula kita opsinya itu hanya dibolehkan 4, Prof. Ya, Nah, dengan adanya 4 jawaban ini kan tidak bisa mengukur kepemahaman siswa itu, Prof. ya, Sampai mana batas opsi yang kita tawarkan yang benar ini bisa didapat oleh siswa. Jadi ya. menurut saya, jadi saya mau tanya, Prof, bagaimana menurut pandangan Prof? Apakah baik pelaksanaan ujian yang menggunakan apa nama itu soal yang pilihan berganda kompleks itu, Prof? Ya. Terima kasih saja, Prof. Semua model, semua model tes baik. Itu dulu. Apapun modelnya baik. Nggak ada yang nggak baik. Semua model tes yang ada di permukaan bumi ini, nah, pilihan ganda kan banyak jenisnya. TrueFalse kan banyak jenisnya. Essay banyak jenisnya. Matching juga banyak jenisnya. Puzzle juga banyak jenisnya. Semuanya baik. Nggak ada yang nggak baik. Cuman permasalahannya apa? Waktu kita di kelas sebelum melakukan membuat proses pembelajaran itu apa yang kita ajarkan? Apakah kita mengajarkan sudah menggunakan uh, pilihan berganda kompleksitas atau masih menggunakan pilihan ganda simple? Itu permasalahannya di sana. Tidak mungkin kita langsung membuat soal yang kompleks dengan berganda dengan kompleks, sedangkan di waktu di kelas kita hanya menggunakan pilihan ganda simple. Tidak mungkin, Pak. Sehingga sehingga soal yang kita buat tentu tidak valid ya dan tidak reliable. Karena mengapa? Lain yang kita ajar, lain model yang kita tes. Satu. Yang kedua, kita sekarang menyuruh anak hot, high order thinking skill. Nah, itu kan sudah C56 kan? Kalau C34 itu kan the mod, middle. Kalau C12 kan lot. Nah, jadi ada lot, Iya, ada mod, ada hot. Anak-anak yang kita harapkan kan hot. iya. Permasalahan sewaktu di kelas, apakah benar kita sudah menggunakan hot? Itu yang harus kita analisis ke sana itu. Kalau kita biasa menggunakan mod, soalnya hot, ya soalnya tentu bukan salah, cuma tidak cocok. Ya, yang lebih parahnya lagi, kita disuruh mengajarkan hot. Kita sendiri tidak dilatih oleh pemberi kebijakan tentang hot. Akhirnya hot-hotan. Mohon maaf, kita kan tidak pernah diajarkan hot, kan? Tidak pernah, tidak pernah. Belum pernah kita diajarkan bagaimana hot itu sesungguhnya, tidak pernah. Paling-paling yang diajarkan hanya guru-guru atau instruktur-instruktur tertentu saja yang diajar. Nah, mereka tahu. Nah, sewaktu mereka men-treat kita guru-guru, apa yang terjadi? Ya, yang hot tadi jadi lot dia. Jadi lot gitu. Karena yang hot dia sendiri menangkap sangat sedikit gitu. Karena saya sudah pernah menjadi narasumber, saya menjadi narasumber hot. Nah, dari narasumber hot saya melatih guru-guru, tapi bukan di Riau. Saya waktu itu ada di Kalimantan. Melatih guru-guru itu sebanyak 178 orang. Melatih tentang hot. Nah, itu akan menjadi nanti instruktur instruktur provinsi.
Nah, dari 78 orang itu dilatih menjadi instruktur provinsi. Nah, persyaratannya kita minta satu, pesertanya kita minta satu, yang masih dalam kondisi generasi milenial. Yang kedua, jangan gaptek, gagap teknologi. Itu yang kedua yang kita minta. Nah, syarat yang kedua itu saja. Pertama yang masih muda-muda, yang kedua jangan gagap teknologi. Karena kalau kita sudah bercerita tentang hot, dua ini jangan tinggal. Itu dulu yang bisa kita kembangkan. Nah, setelah ada yang 178 orang tadi, Pak, setelah kita tengok datanya, sudah kemudian kita wawancarai lagi, yang ya maaf ngomong, yang gaptek aja ada sekitar 100 orang masih gaptek, tapi sudah dikirim. Nah, di sinilah permasalahannya kadang-kadang. Masalah satu, masalah apa namanya? Political will. Nah, di sini kadang susahnya kita di sini Bapak Ibu. Ya. Political will-nya yang susah. Siapa ada yang dekat dengan dinas? Nah, dialah yang dikirim. Nah, ini yang susah kita di Indonesia itu, political will dia. Padahal kita kepingin supaya bagaimana hot ini nanti bisa berkembang dengan baik. Ini loh orang-orangnya harus kita kirim gitu, harus kita latih. Itu tadi kejadiannya. Yang gaptek aja sudah ada 100. Nah, tinggallah 70 sekian. Kita latih. Nah, setelah kita latih kan kita buat pretest. Udah pretest, saya beri pelatihan. Waktu itu pelatihan saya itu selama 48 jam. 48 jam itu berapa hari waktu itu? 10 hari, entah berapa. 10 hari pelatihan saya itu. Nah, dari 48 jam kita latih, waktu treatment yang lebih parahnya, eh, yang benar-benar lulus dari 178 itu tidak sampai 25%. Nggak sampai. Yang benar-benar, yang benar-benar hotnya itu tercapai. Hotnya itu tercapai. Nah, tapi itu tadi permasalahannya lagi. Political will tadi. Political will-nya kita harus mengeluarkan sertifikat ke semua yang lulus. Nah, di sini bermasalahnya kita nih. Masalah. Sehingga yang Bapak sampaikan tadi itu banyak jadi bias. Ya, kadang-kadang kita di kebijakan taunya harus gini buat soal pilihan ganda yang apa tadi? Yang pilihan ganda yang komplit. Tapi dalam proses kita tidak disuruhnya dan kita sendiri tidak diajarkan bagaimana membuat pilihan ganda yang komplit sehingga memenuhi kriteria. Nah, pilihan ganda komplit itu kan sangat 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 krusial untuk Pak Kembang. Nah, yang pertama kita harus menggunakan teori taksonomi Bloom, teorinya Taylor. Yang kedua kita harus menggunakan teorinya Dave. Dan yang ketiga harus kita menggunakan teorinya Krauss. Nah, dari keempat orang inilah yang akan kita kombinasikan menjadi suatu hot. Ya, kalau tidak menggunakan teori yang tiga ini, ya gitu lah tadi saya sebut tadi hot-hotan jadi hot juga cuma hot-hotan aja dia. Nah, jadi bukan masalah boleh benar salah, bukan itu masalahnya, tapi masalahnya itu adalah kepada prosesnya. Ya, jadi semua soal bagus. Prinsipnya itu, semua soal apa saja diberikan bagus. Karena ini sudah diuji coba oleh para ahli, semuanya bagus. Untuk multiple choice menguji ini. Untuk true false menguji ini. Untuk completion menguji ini. Untuk essay, simple, middle, lengkap untuk menguji ini. Sudah ada semuanya. Semuanya bagus.
Nah, tinggal itu tadi lah. Antara proses dengan soal itu harus inline. Ya, harus inline. Jangan sampai tidak inline. Lain proses, lain soal, ada inline. Coba saya diskusikan. Bapak Ibu kan dulu pernah mendengar UN kan? Ya. Pernah kan? Ya, Nah, ujian nasional kan? Nah, Pertanyaan alami saya, juga, Prof. pertanyaan saya, ujian nasional itu soalnya valid nggak? Insya Allah valid, Prof. Karena sudah Valid. dicoba terlebih dahulu. Valid, Prof. Dari mana kita tahu valid? Kemarin, Prof, termasuk saya salah satu penyusun ujian nasional. Jadi begitu soal sudah selesai, kita uji coba kepada sekolah-sekolah swasta yang bonafit gitu, Prof. Jadi di situ kemudian kita uji realitasnya, validasinya sudah kita uji gitu, Prof. Setelah soal itu selesai. Nah, valid ya. Nah, itu soal sekolah yang apa tadi? Sekolah yang apa tadi, Pak? Sekolah yang Bonafit. 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 Yang sudah Sekolah di kampung sudah saya yang diselesaikan. 5T itu contoh, Pak. Yang kita yang nggak Iya. bonafit. Ada di kampung saya, bukan 3T, Pak. 5T, Pak. Oh, Oh, dari gawat. 3T itu kan terdepan, terluar, terpencil. Nah, itu 3T. Kalau kampung saya 5T. Terbelakang, Terlihat, Prof. terisolir. Satu sekolahnya itu hanya ada guru 2 orang. Dia sebagai kepala sekolah, dia sebagai guru, dia sebagai penjaga sekolah. Saya di sini tuh Prof, gurunya seperti itu, Prof. Apa? Di sini ada guru yang di sekolahnya jauh seperti itu. Ada. Alhamdulillah. Prof. Ya, Ah. saya Prof. Itu valid nggak soal UN-nya? Tidak, Prof, karena Nah, pembelajaran Berbeda. mungkin silabusnya sama, tapi proses pembelajarannya dan indikator pembelajarannya berbeda. Itu dia. Makanya kalau bahasa saya, soal UN secara teori valid. Tidak. Mengapa? Dia membuat itu berdasarkan kisi-kisi yang sudah memang standar se-Indonesia. Valid. Tapi secara real di lapangan, tidak valid. Tidak valid. Karena mengapa? Pemerataan pendidikan kita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih mungkin yang di atas menengah ke atas itu ya sekitar 40%. 60%. Ada 40% sekolah kita di Indonesia masih di bawah standar. Karena saya sering berjalan masalah. Saya tahu dari Sabang sampai Merauke, saya tahu. Saya sering berjalan. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah pernah sampai ke NTT, sudah pernah sampai? Belum. Sudah pernah sampai ke Merauke? Belum, Prof. Nah, sudah pernah sampai ke Fakfak? Boro-boro, Prof. Universitas saja di NTT itu di daerah perbatasan sana, universitas FKIP. Jumlah dosennya di situ ada 120 orang. 120 jumlah dosen. Mahasiswanya banyak. Dokter cuma 1 orang, dokter. Dosen hanya 1 orang. Nah, macam mana mau mencerita apa tadi validitas? Nah, pemerataan permasalahan kita di Indonesia ini masih lemah. Ya, masih lemah. Makanya saya sangat setuju sebenarnya kalau UN itu bukan untuk menyatakan kelulusan, tapi UN itu adalah untuk mencari standar nasional, oke, tapi bukan untuk menentukan kelulusan. Kalau dia menentukan kelulusan, nah itu tadi. Ya. Akhirnya apa? Yang menjawab soal siapa? Bu, mana ibu siapa tadi? Ibu Samsinar tadi. PR kita beri kepada anak yang ngerjakan siapa? Orang Orang tua. tua. Nah, itu dia. Wah, Itu dia masalahnya. Nah, ada soal ada siapa yang ngerjakan soal? Siapa yang Gurunya, jawab? gurunya.
Kalau gurunya tidak dapat menjawab, sibuk kalau sekolah, sibuk dinas. Hmm. Dan bahkan itu terjadi. Dan Ya. pada saya pernah diminta oleh kepala dinas ada di suatu kabupaten di Riau nih, Pak, nah, indeks sekolah saya nih tahun ini terendah nih, unnya paling rendah tahun ini, bisa nggak dinaikkan Pak? Saya jawab bisa. Sediakan ini, sediakan ini. Bukan itu Pak. Ada nggak shortcutnya Pak? Aduh, gitu. Kalau shortcut saya nggak pandai itu, gitu. Kalau sudah shortcut tuh banyak anunya, gitu. Banyak deal-dealnya tuh. Itu saya nggak pandai itu. Pandai saya shortcut itu. Ada nggak Pak teman yang bisa kayak gini Pak? Waduh, nggak tahu saya itu. Gitu. Nah, ini situ masalahnya. Kenapa? Ini tekanan politik masalahnya. Tekanan politiknya apa? Prestasi sekolahnya, prestasi dinasnya paling rendah se-Riau. Tentu kepala dinas Ya, kepala sekolah. sibuk. Kepala dinas sibuk tentu kepala sekolah ditekan dengan lagi tekan sekolah kepada wali kelas Guru. kepada Muridnya. guru. Akhirnya sibuk, yang sibuk adalah Guru. Guru dan gurunya. guru dan kepala sekolahnya, Bro. Itu dia. Itu real ya. Ini cerita real kita, bukan cerita apa. Cerita real. Karena permasalahan itu tadi. Permasalahannya kita tidak bisa menyalahkan sekolah nasionalnya. Nasional bukan itu kita salahkan. Masalah di kita di Indonesia itu adalah kondisinya yang belum mendukung itu. Semuanya bagus. Sama dengan sekarang di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu sangat bagus. Karena di dalam itu saya termasuk salah seorang tim penyusunnya itu. Kurikulum Merdeka itu. Waktu itu saya sama dengan Prof. Tono, saya sama dengan waktu itu dengan Pak Iwan Sahril, dengan Ibu Nunuk. Saya satu tim dengan dia mengerjakan. Sangat bagus. Ideal betul. Cuman permasalahannya untuk merdeka ini di Indonesia itu baru bisa setelah kita teliti itu baru sekitar 30%. Yang 70% itu belum siap kita di sana. Nggak ada Nah, sehingga untuk sosialisasi. menyiapkan supaya kita sampai ke arah ke sana, itulah dibuat penggerak-penggerak itu. Ya, mulai daripada guru penggerak, sekolah penggerak, semua penggerak-penggerak. Sangat bagus semuanya. Cuman permasalahannya penggeraknya itu prosesnya kurang bagus. Nah, di situ jadi masalah lagi dia. Awalnya bagus, programnya sangat bagus. Bagaimana untuk mencapai supaya yang 60% tadi yang berimbang lah dia kepada yang 30 tadi. Ya, dibuatlah penggerak-penggerak untuk menggerakkan semua lini. Tapi sayangnya itu tadi, prosesnya yang kurang pas. Programnya bagus, prosesnya kurang. Itu jadi masalah dia. Itulah kita di Indonesia. Nah, makanya saya tidak bisa kalau soal menyalah program ini tidak bisa disalahkan karena kita di Indonesia ini belum siap dari berbagai sisi. Belum siap. Dana pendidikan diberikan kepada kita memang luar biasa, 20%. Besar 20%. Cuma itu pendidikannya itu yang kembali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedikit. Di pendidikan-pendidikan lainnya banyak. Nah, di situ jadi permasalahan. Kalau didengarnya kan besar tuh, 20% itu kan besar. Tuh. Tapi sampai ke Departemen Pendidikannya atau Kementerian Pendidikannya sedikit. Permasalahan di situ kita di. Nah, sampai hari ini untuk menyelesaikannya belum ada lagi saya tengok mulai dari menteri, dari presiden untuk menyelesaikan secara real belum bisa sampai hari ini. Karena saya sering di kementerian saya sering untuk membicarakan ini sangat sering. Memang sampai hari ini belum masih angkat tangan semua. Sangat sangat complicated kita di Indonesia. Sangat complicated. Oke, sudah jam 10 kurang 3 menit. Kalau tidak Istirahat ada, lagi, Prof. kita istirahat dulu ya. Prof, satu lagi Prof untuk minggu depan Prof. Kita Iya, tetap
Tatap muka atau online, Prof? tatap muka. Tatap muka ya, Prof. Ya, kita kan Jumat Sabtu kan daring luring kan. Iya. Ya, kita tatap muka lah. Kecuali ada kecuali. Mana tahu saya ada tugas keluar kota, ada sesuatu yang ditugaskan pada saya oleh universitas, mungkin kita daring. Tapi kalau enggak, kita luring. Saya ke kampus. Nanti izin Eh, Prof, hari Rabu saya chat Prof untuk nanya ke Pak. boleh, boleh. Mau hari Rabu, mau apa silakan. Ya, chat Iya, saja, iya, jangan Prof. jangan ditelepon. Menyangkut tersebut karena kami ini banyak yang luar kota, Prof. Jadi informasinya minimal Rabu sore udah ada Boleh, gitu, Prof. boleh, boleh, boleh. Kalau seandainya informasi mendadak, ya daring gitu. Nggak ada yang susah dengan saya. Yang susah itu kita tidak mau, itu yang susah. Kalau mau banyak caranya. Nggak bisa luring, daring. Mana tahu pas hari Kamis pula saya dapat perintah. Berangkat katanya. Ah, gimana? Gimana? Nah, kan susah kan? Nanti kita lihatlah situasinya. Tapi yang jelas kita programkan minggu depan kita touring. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan yang mungkin tidak berkenan diskusi saya untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima Terima kasih, kasih Prof. Prof, ilmunya Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Izin Makasih, Prof. izin keluar. Terima Ya, kasih. Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tugas Pak Jaya answer-answer di input. Yang penting ada perubahan di download, di upload ke sana ya, di link tersebut. Saya belum belum juga. Belum Makanya selesai, Abdullah, Pak. Pak Pak Abdullah, Ya, Abdullah, ini ya. kayaknya tak masuk boleh kan? dimakan, Pak Pak. Jaya tak masuk dong, tapi kita ada yang kita upload nanti. Biasalah ada Oh ya, perubahan Ya, sedikit betul. gitu. Aman tuh. Oke lah. Saya ini belum selesai Oke, juga, asal buat dulu. kita lab ya. Nah, Thank you, Pak. Boleh, Pak. oke lah, ya makasih ya. Ya, Kasih Ya. semua. nah, see you. Oke, Diva mana Diva? Kan Diva dengan Fajri kan cepat keluarnya. Sama sih. Anak muda, Bang. Biasa itu, Bang. Iyalah. Oke lah, jadi absen Telepon, kita minggu Pak. depan Ya. lah semua ya. Oke. Siap. Oke, Makasih semua. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.